Kita harus segera move on dengan masa lalu Anda yang barangkali masa lalu Anda ada pengalaman kena bom dan lain sebagainya. Anda harus segera move on. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Hari ini kita menghadiri acara BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, supaya Indonesia lebih nyaman, lebih damai, dan lebih menyenangkan. Bersama sahabat saya, Komjen Boy Rafli. Gimana keseruannya? Kita tunggu di channel Gus Miftah Official. Bersambut yang meriah, Al-Mukarram Miftah Maulana Habibur Rahman yang kita kenal sebagai Gus Miftah. Kami persilakan. Di mana? Di mana? Di mana? Jauh amat. Ya, kita nyanyi pas yang di mana? Ini di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, sahabat saya Komjen Boy Rafli, Bapak Ketua LPSK. Itu bedanya saya dengan Pak Hasto. Kalau Pak Hasto ngurusi LPSK, kalau saya ngurusi PSK. Sahabat-sahabat penyintas dan semuanya yang saya hormati. Satu ketika saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sokodori. Beliau datang dari Canberra. Datang ke pondok tanpa saya kenal sebelumnya. Dia bilang, Gus, I will to be a Muslim. Dia mengatakan, saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Kenapa you pengen masuk Islam? Jawaban Antonio Sokodori ini sederhana. Because your Islam is enjoy, relax and happy. Islam kamu itu menyenangkan. Islam kamu itu relax. Islam kamu itu happy. Saya tanya alasannya. Kenapa Anda mengatakan Islam saya itu menyenangkan? Gus Miftah tinggal di satu tempat di mana pondoknya Gus Miftah itu berada di tengah lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya 60% Katolik. Dan ternyata pondok pesantren kita bisa berdampingan dengan menyenangkan. Dia bilang lagi, satu saat saya menonton videonya Gus Miftah pengajian di Bali. Yang jemput Gus Miftah di Bali itu tidak hanya tokoh-tokoh muslim, tapi tokoh-tokoh adat, pedanda, dan lain sebagainya. Maka saya berkesimpulan kemudian Islam Gus Miftah itu menyenangkan. Saya tanya lagi, apalagi yang pernah Anda lihat dari saya? Gus Miftah itu bisa ngaji di tempat lokalisasi, klub malam, kafe, tempat-tempat mesum, dan lain sebagainya. Hampir semua tempat memang di Indonesia yang ada klub malam dan lokalisasinya saya masuk. Karena itu menurut saya pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Karena saya ngaji wayu-wayu, bro. Itulah alasan kenapa di mana-mana saya pakai kacamata. Bukan karena untuk melindungi pandangan. Supaya apa? Supaya kalau melirik tidak kelihatan.
Tolong teman-teman BNPT kalau di Jogja jangan minta antar saya ke tempat-tempat seperti itu. Modus, ayo Gus ngaji di sana, saya mau aja ngajak, tapi saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Kesimpulannya apa kemudian? Satu saat saya diskusi dengan saudara Deddy Corbuzier, ketika beliau saat pertama kali kenal dengan saya bilang, orang non-Islam itu tidak melihat kitabmu, tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan tingkah lakumu. Maka kalau kemudian kamu ingin menunjukkan Islam kepada semua orang bahwa Islam itu menyenangkan, caranya sederhana. Tunjukkanlah akhlak dan kelakuanmu dengan perilaku yang menyenangkan. Akhirnya Antonio Socodori ini yang jauh-jauh datang dari Australia, pokoknya Gus Miftah harus mimpin saya syahadat, membimbing saya syahadat. Saya bilang, jangan, kamu gak usah masuk Islam. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Dia ngeyel, akhirnya saya tuntun syahadat. Artinya apa? Orang ini kemudian tertarik gara-gara Islam yang menyenangkan, agama yang menyenangkan. Tapi saya punya cerita lucu, Mas. Jadi datang ke tempat saya kan disuguh macam-macam, cangkeme wong Australia sama kita kan beda ya. Kalau kita makan apa-apa bisa. Dia datang ke pondok dikasih makan apa-apa sama istri saya itu nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel, ngerebus singkong, kemudian masak sayur bung. Begitu dikasih sayur bung, orang Australia cangkemnya malah doyan. Akhirnya dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya pusing, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung, gitu kan. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Gitu. Bung itu apa? Pusing saya. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia malah bengok, amazing, kenapa Mister, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Alah, cangkemmu aku arep berakoti pring wah. Akhirnya yang pengen saya sampaikan apa? Tidak ada satu agama pun di dunia ini, baik agama Arabi maupun agama Samawi, yang mengajarkan kekerasan. Saya mengambil jalan bagaimana kemudian dakwah saya ini menyenangkan. Maka 20 tahun yang lalu ketika usia saya masih 19 tahun, saya mulai masuk ke lokalisasi di Jogja namanya Sarkem, Pasar Kembang. Atau bahasa lainnya barangkali Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Yang mereka di sana pekerjaannya dodol kroto. Kowe ngerti kroto ora, Bro? Jadi saya dulu ada tetangga saya itu cantik, tiap hari motornya ganti. 20 tahun yang lalu itu, padahal saya HP aja nggak punya. Motornya ganti, bajunya baru, terus saya panggil. Kok kamu tiap hari ganti motor? Kamu anaknya pejabat? Bukan. Bapakmu orang kaya? Bukan. Bapakmu pengusaha? Bukan. Kok kamu tiap hari ganti HP? Kan saya jualan, Gus. Saya tanya, kamu jualan apa? Kroto. Saya pusing, kroto itu apa? Saya main ke Pasar Ngasem, Selatan Keraton. Di sana ada penjual burung. Pak, kroto niku nopo? Kok tonggo kula jualan kroto bisa kaya? Oh alah Gus, kroto itu pakan manuk, makanan burung. Oh, jadi mbaknya ini ternyata bisa kaya karena jualan makanan burung. Kroto gitu. Makanya nanti kalau Anda di Jogja mau kemana? Cari kroto. Saya itu gara-gara sering pengajian di tempat-tempat seperti itu, Pak Boy. Saya juga lucu. Saya pengajian di Taiwan, di kota Kaohsiung. Pertama kali saya ke Taiwan tahun 2014. Sama itu. Saya pulang dari pengajian, mau masuk hotel, ada orang Taiwan datang ke saya dengan ngomong bahasa Taiwan, kan saya nggak paham. Oi, cike-cike. Saya diem kan, dikejar sama mereka, Bu. Oi, cike-cike. Karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes, cike-cike. Akhirnya begitu saya masuk kamar saya didodok, dok. Oi, cike-cike. Saya batin, kok cangkeme cike-cike itu apa ini? Saya telepon panitia di Taiwan, ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar di kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh alah Gus, cike-cike itu Gus Miftah ditawani kelon. Waduh, Masya Allah. Jadi ternyata cike-cike itu kelon, Mas. Makanya nanti kalau kamu pulang ketemu istri kamu bilang, mah cike-cike gitu. Cike-cike gitu. Saya pengen kemudian menggambarkan agama itu menyenangkan. Tidak ada ketakutan-ketakutan di dalam orang beragama. Kenapa kemudian itu saya ambil? Satu ketika ada sahabat Rasulullah itu namanya Nuaiman. Ini seorang pemabuk.
Setiap kali dia mabuk di hadapan Rasulullah dikisos, dicambuk. Lah, gara-gara kebiasaan Nuaiman yang sering mabuk ini, para sahabat lain itu melaknat Pak si Nuaiman itu. Dasar kamu pemabuk, kamu tidak akan masuk surga dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat ketika melaknat Nuaiman? Rasulullah mengatakan apa? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Janganlah kamu melaknat Nuaiman karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Bagi saya kemudian seburuk apapun manusia itu, selama di dalam hatinya masih punya rasa cinta dengan Tuhan, bagi saya it's okay itu. Makanya satu bahasa saya yang viral di media massa itu apa? Ketika saya katakan kepada mbak-mbak PSK, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kamu kehilangan Tuhan dari dalam hatimu. Maka kemudian cara dakwah yang saya ambil ini itu banyak bertentangan dengan orang-orang yang jalannya ya seperti itulah, terlalu apa ya? Kalau saya mengatakan turunnya kurang bengi lah, dolane kurang adoh, koncone kurang okeh, kopine kurang kental. Jadi sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Sampai kemudian satu kasus, contohnya ketika saya berbicara kebangsaan, ada orang nge-tag saya di Instagram. Apa bahasanya? Awas, hati-hati lagu musyrik. Saya bingung. Kok ada lagu itu musyrik? Ternyata lagu yang dimaksud lagu musyrik itu apa? Lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berbakti, kami berjanji, itu dianggap lagu musyrik. Saya tanya alasannya apa? Karena Al-Quran mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk negara. Ini yang namanya pemerkosaan ayat. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok gitu. Masuk. Ini nggak nyambung gitu. Cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah dengan cara yang menyenangkan. Maka ketika Rasulullah itu hijrah bulan Suro seperti ini, bulan Muharram, dari Mekah ke Madinah, begitu nyampe kota Madinah, Rasulullah mengatakan apa? Allahumma habib ilaina Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Makkah, yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Artinya apa? Nasionalisme itu merupakan ajaran dari Rasulullah. Kenapa Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Pertanyaannya, kenapa saya Pak Boy, Pak Hasto mencintai Indonesia? Karena kami dilahirkan di Indonesia. Kan persoalannya itu loh. Lah, saya melihat di mana orang-orang ini kemudian salah memahami agama. Biasanya orang-orang seperti ini, mohon maaf, belajar agamanya itu kurang banyak. Mereka bergurunya kadang-kadang hanya dari Mbah Google, yang ngajinya hanya dari internet, tidak cari guru yang benar. Makanya gampang menyalahkan orang. Bahkan di sebagian tempat itu ngajinya hanya mendengarkan radio. Padahal yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Setahu saya yang ada suaranya nggak ada wujudnya namanya entut. Makanya orang yang hanya ngaji dengan radio, saya curiga jangan-jangan guru entut. Padahal yang namanya entut itu sifatnya apa? Menimbulkan fitnah. Yang entut siapa, yang bau siapa. Makanya kenapa? Karena gurunya entut. Maka coba salah satu contoh, saya pengajian di Surabaya waktu itu membahas tentang hubbul waton minal iman, mencintai negara itu bagian dari iman. Saya diprotes Pak sama orang. Saya turun ditanya sama dia, Ustadz saya mau tanya, padahal saya itu jarang, walaupun saya berkecimpung di dunia agama, saya dipanggil Ustadz karena saya risih dipanggil Ustadz itu. Gus aja deh gitu. Karena kalau kiai itu syaratnya makannya sedikit, tidurnya sedikit. Ya kalau Gus beda, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Tanya, saya mau tanya sama kamu, apa? Ngomongnya bukan kamu sih, antum. Saya itu kadang-kadang lah, uang menugi, aku malah wedi ya bro. Lah ngomong, anak mau ketemu sama antum, malah cangkemmu ora pantes sih loh. Lah kita itu orang Indonesia yang mau ngomong Indonesia saja itu loh. Iya kan, maksudnya ada antum anak, assalamualaikum akhi, alah cangkemmu tak bilang gitu. Biasa-biasa saja lah itu. Ya sih bener orang Jawa mas. Orang Jawa itu kalau manggil istrinya emak, maka namanya asi. Yang bener tuh orang Jawa. Air ibu, orang Indonesia manggil istrinya ibu, air susu ibu asi. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak, gitu kan. Kalau manggil istrinya bunda, asbun, air susu bunda. Sekarang kalau manggil istrinya umi, air susu umi. Mau berarti lah yo asu. Nah, mana kepenak.
Ayo dek ngasuh dulu lah, enak to malah itu. Ayo dek ngasih dulu kan enak. Ini mesti ayo dek ngasuh dulu. Masa saya ketemu Pak Boy, mentang-mentang Pak Boy wajahnya kayak orang Arab, assalamualaikum akhi. Serap pantes itu. Makanya pun saya tuh setelnya nggak harus kayak apa ya, ahli-ahli agama yang macam-macam nganggo sorban ubul-ubulan kayak spread mumpruk macam-macam itu enggak. Ya biasa saja lah. Ya cukup pakai belangkon, saya cukup pakai celana seperti ini. Coba Bapak Ibu, yang saya pakai ini namanya apa Bu? Kulot matamu, kulot. Kok yang ini kok kulot? Ini bukan kulot Bu. Malah rok gitu. Ini namanya tokrong Bu, katok sarung. Ibu-ibu langsung bilang, wow lucu, apalagi isinya. Mohon izin Pak Boy, ini pembicaraan malam hari Pak Boy, midnight. Ini budaya Bu ya. Tolong, maka saya kemarin di BNPT bilang, Anda itu tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Perintah menutup aurat itu agama, cara menutup aurat itu budaya. Jadi kalau Anda pakai sarung, itulah budaya orang Indonesia. Kenapa? Karena jubah itu budayanya orang Arab. Orang Indonesia boleh pakai jubah seperti orang Arab, tapi tidak harus. Boleh pakai celana sarung kayak saya, boleh pakai katok jin kayak Mas ini, jin, setan, demit, iblis, ini boleh, nggak apa-apa. Lawang orang Jogja dipaksakan naik kelapa pakai jubah, bluluknya nambah 1. Wow. Gaweane narik becak di alun-alun kok pakai jubah, narik rem iso salah. Remnya becak itu kan di bawah sadel Mas, lah nganggo jubah ra mandek-mandek gitu. Yo goblok. Gaweane ngeduk pasir ning Sungai Merapi kok pakai jubah, yo little body. Silite gatel kelebon wedi ya ta. Makanya gue malah dimeleng cike-cike wae. Mah cike-cike. Makanya ibu-ibu nanti pulang ketemu suaminya langsung bengok-bengok cike-cike. Lah, saya kemudian pengen agama ini dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Ketika berbicara soal agama Islam, muncul istilah dalam Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam itu harus memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam. Tidak hanya kepada orang Islam, tapi juga kepada orang-orang non-Islam. Apalagi ketika berbicara dalam konteks NKRI dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dengan mengambil bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama berat. Jangan kemudian kita memusuhi orang lain atas nama beda agama. Saya benci sama you, kenapa kamu Kristen saya Islam? Anda salah. Saya kasih contoh. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu ciri-cirinya apa Mbak? Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasihnya Allah gara-gara Nabi Ibrahim itu suka traktir orang. Jadi kalau mau makan, cari teman untuk ditraktir. Itu Nabi Ibrahim. Sama dengan ibu-ibu penyintas di sini. Sukanya kalau makan, cari teman untuk minta traktir. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu masak banyak prasmanan. Semua tetangganya dipanggil, tapi syarat untuk makan bersama Ibrahim saat itu ditanya satu-satu, kamu nyembah siapa? Kamu nyembah siapa? Sesembahan saya sama dengan sesembahanmu, wahai Ibrahim. Ya sudah, kamu boleh makan. Kamu nyembah siapa? Podo Ibrahim, kamu boleh makan. Satu saat ada orang datang, ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahanku dengan sesembahanmu beda. Kita beda agama. Jawaban Ibrahim waktu itu apa? Karena kamu tidak menyembah Tuhanku, maka kamu tidak boleh ikut makan. Begitu orang ini pergi, Ibrahim langsung ditegur sama Tuhan. Ibrahim, siap Tuhan? Kenapa dia tidak kamu ajak makan? Karena sesembahan dia beda dengan sesembahanku, wahai Tuhan. Aku menyembahmu, dia menyembah yang lain. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Allah kepada Ibrahim. Ibrahim, orang yang baik, orang yang jelek itu semuanya hambaku. Yang nyembah aku dan tidak nyembah aku semuanya hambaku. Orang yang nyembah aku saya kasih makan, orang yang tidak nyembah aku juga aku kasih makan. Yang baik tak kasih makan, yang tidak baik juga aku kasih makan. Lah kamu itu loh Ibrahim, ngasih makan cuman sekali kok kakean syarat. Panggil dia, ajak makan. Langsung dijawab sama Ibrahim, siap dan 86 laksanakan. Makan. Ini menunjukkan apa?
bahwa kemudian bisa memberikan rahmat bagi semuanya. Makanya hari ini kemudian ada orang yang berperang atas nama membela agama. Anda dasarnya apa? Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan giginya patah, wajahnya berdarah. Ketika darah ini menetes, Nabi Muhammad mengambil darah itu kemudian diusapkan ke dadanya. Nabi Muhammad berusaha darah itu tidak menetes ke bumi, sehingga kemudian para sahabat dan teman-teman yang lain bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Apa jawaban Muhammad? Karena aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Tadi malaikat penjaga gunung mengatakan kepadaku, sampai darahmu Muhammad jatuh ke bumi, maka musuh-musuhmu akan aku hancurkan. Dan saya tidak mau musuh-musuhku dihancurkan oleh Allah. Para sahabat bertanya, mereka kan memusuhimu wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku diutus untuk berdakwah, tidak untuk melaknat. Hanya sekedar melaknat dengan omongan pun itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian untuk ngebom, untuk menghabisi orang lain yang barangkali berbeda agama dengan kita. Dan itu bukan ajaran agama, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Makanya mohon maaf, saya itu sangat enjoy. Saya tadi bilang sama Bu Stella, kampung saya itu enjoy Bu. Kenapa Gus? 60% tetangga saya itu orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan bro. Masa aku gelut orang kuburan? Saya biasa kemudian kalau tetangga saya ini Natalan, saya diundang. Gus Miftah, ini kita perayaan Natal, bukan sembahyangan ya, perayaan Natal di rumah. Gus Miftah bisa ke rumah kami? Ya saya datang. Saya ikut makan, saya ikut ngomong-ngomong sama mereka. Idul Fitri, mereka juga datang silaturahmi ke tempat saya. Itu kan indah. Indah. Bahkan satu ketika pendeta tetangga saya bilang, Gus Miftah punya kolam. Iya Pak Pendeta, boleh saya ikut mancing? Oh boleh, silakan. Akhirnya begitu mancing sampai kolam, pendetanya bilang, Gus Miftah kaki saya korengan, nggak boleh kena air. Gimana dong? Tolong saya digendong. Oke saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang apa? Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Cangkemnya aku. Karena saya gendong Pak itu. Akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air, pure itu kan, basah semuanya. Akhirnya dia bilang, kenapa aku saya dilempar? Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Modar aku ya aku. Indah itu loh, kenapa sih itu? Makanya kemudian pola dakwah seperti inilah yang saya kembangkan. Bagaimana kemudian agama ini menyenangkan? Tentunya dengan sikap kita yang menyenangkan. Maka Bapak Ibu, kita harus segera move on dengan masa lalu Anda, yang barangkali masa lalu Anda ada pengalaman kena bom dan lain sebagainya. Anda harus segera move on. Saya tadi bilang sama Pak Boy, sama Pak Hasto, Gus, kenapa sih move on itu susah? Ya, move on itu memang susah. Kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya, move on bro, move on. Jadi barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita jadikan Indonesia ini sebagai tempat yang menyenangkan, rumah besar bagi semua agama yang ada di dalamnya, menjalankan syariat semua agama, masing-masing agama menjalankan syariatnya tanpa harus mendapatkan apa? Tanpa harus mendapatkan persekusi dari pihak manapun. Saya meyakini cita-cita besar BNPT untuk kemudian menjadikan bangsa ini bangsa yang aman, terhindar dari teroris. Barangkali banyak orang mengatakan, ah ini cuma mimpi. Cukup saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kamu yang terlalu sempit. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Kita hari ini selesai kegiatan dengan BNPT, mengkaji bagaimana kemudian Islam itu indah dan menyenangkan. Tunggu kontennya di Gus Miftah Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.